yang mereka sembah, mereka justru mencari wasilah. Sawaun kana, sama saja apakah mereka itu minal malaikati berupa malaikat, atau minal jinni atau dari bangsa jin, atau minal basyari atau dari bangsa manusia. Nah, jadi ada sebagian makhluk yang disembah oleh orang musyrik, tapi justru yang mereka sembah itu mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Seperti yang jelas ini malaikat, ya pasti ya mereka itu para malaikat mencari jalan kepada Allah. Terus ada lagi bangsa jin, ada sebagian, dan manusia gitu. Syekhul Islam commented this verse mentioning the opinions of interpreters. All opinions are correct. The verse includes all people whose aim at worshipping them are creatures. Surrender to Allah, whatever it might be, such as angel, jin, or mankind. Wassalafu, dan para ulama salaf ya, kelompok salaf pendahulu. Ya, ini salaf dengan salafi beda ya. Salaf itu generasi sahabat tabi'in. Kalau salafi orang-orang zaman sekarang itu, yang aku pengikut salaf. Ya. Jadi yang dimaksud salaf di sini adalah generasi sahabat. Ya. Fi tafsirihim, dalam menafsirkan dalam tafsir mereka, yazkuruna, mereka menyebut jinsal muradi, satu jenis yang dimaksud bukan orang tertentu tapi jenis ya, jenis. Bil ayati ala nau'it tamas tamsil, ya, jadi jenis dari ayat dalam bentuk perumpamaan. Kama yaqulu tarjumanu, sebagaimana penerjemah mengatakan, liman sa'alahu, kepada orang yang bertanya kepadanya, ma maknal khubsu, apa maksud dari roti, ya, dimaksud makna dari roti, ya, fayurihi rohifan, maka yang ditanya itu menunjukkan kepadanya roti, ya, artinya benda ya. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan hada, ini, ya, jadi dia tidak menjelaskan dengan kata-kata, tapi langsung ditunjukkan barangnya. Ya. Begitu maksudnya cara Al-Quran menjelaskan ya. Fal isyaratu ila naungihi, maka yang ditujukan adalah satu isyarat terhadap jenisnya. La ila ngainihi, ya, tidak menunjukkan pada satu jenis benda tertentu ya, artinya jenis roti ya apa saja ya, karena roti kan banyak jenisnya ya. Jadi dia tidak sebut satu persatu. Ambil contoh satu jenis roti, ya tunjukkan ini gitu. Ini contoh mereka menafsirkan bagaimana Al-Quran menjelaskan gitu. Langsung ditunjukkan masalahnya. Walaisa muraduhum bidzalika tahsisa nau'in, dan bukanlah maksud mereka untuk menunjukkan dengan cara demikian itu adalah mengkhususkan jenis
ya mengkhususkan jenis min syumulil ayah, dari keumuman ayat. Nah, jadi seperti langsung disebut apa yang disebut syirik adalah menyembah ya si anu mengambil selain Allah ya, tidak pakai apa penjelasan rinci, tapi jenisnya dia tunjukkan jenis perbuatan syirik itu ini ya, begitulah cara Al-Quran ya. Jadi seperti Al-Quran menjelaskan atau hadis menjelaskan sesuatu amal ihsan, dia tidak menyebut definisi, tapi langsung disebut amalnya ya. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Nah, itulah Islam ihsan ya. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya ya. The worthy ancestors of a Muslim scholar, the Salaf, in their interpretation, a kind or a sort of what is the objective of the verse in the form of resemblance, like what is said by the interpreter while answering the question, what is the meaning of al-khubz? Then he shows him a pie and says, this. He shows a sort, not its material. They do not intend to specialize in a certain sort of verses from the general ones, or from global meaning. Ya, jadi di sini tidak merinci ya, tapi Al-Quran menunjukkan jenisnya. Jenis kemusyrikan itu gitu. Fal ayah, adapun ayah, khitabun adalah merupakan khitab yang berbicara, likulli man da'a. Jadi ayat yang di atas maksudnya itu berbicara kepada setiap orang man da'a min dunillahi mad'uwan. Ya, ayat berbicara kepada setiap orang yang menyeru atau berdoa kepada selain Allah sebagai yang didoai, yang diminta, ya, mad'uwan ya, itu maf'ul ya. Wa dzalikal mad'u, dan yang diminta itu ya orang yang diminta atau malaikat atau siapa ya, yabtaghi, ya, mereka sendiri mengharapkan, yabtaghi ilallahi alwasilata. Jadi mereka sendiri justru mengharapkan wasilah untuk menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wa yarju rahmatahu, dan mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah, rahmatnya. Wa yakhafu azabahu, dan mereka merasa takut terhadap azabnya. Fakullu man da'a mayyitan, maka setiap orang yang memohon kepada orang yang sudah meninggal, au ghaiban, atau yang gaib, gaib seperti malaikat atau sebangsanya ya, para nabi yang sudah meninggal, yaitu minal anbiya'i, dari para nabi yang sudah gaib, yang sudah meninggal ya, wassolihina, dan orang-orang saleh, sawaun, nah, sama saja, karena bilafdil istighosati,
apakah diungkapkan dengan lafaz istighosah atau permohonan, au ghairiha atau selain lafaz itu. Ya, faqad tanawalathu hadhil ayatu. Ya, yang perbuatan itu sudah disinggung oleh ayat itu, ayat ini. Ya. Kama tatana walu min du'ail malaikata. Ya. Sebagaimana ayat menyinggung tentang orang yang berdoa kepada malaikat, ya. Wal jinna dan bangsa jin. Ya. Ya. Bahasa Inggrisnya, Allah has forbidden to call upon to them, and He informed clearly that they were not able to lose any danger from the worshipper, to transfer it to other person, like to change its character onto such case. God says, and nor they can change it. Allah mentioned it in the form of indefinite, which shows each kind of transmission. Thus every person who calls upon the dead, the unknown, like prophets, the pious men, or angels, it means he calls upon creature which is unable to help get rid of the danger or to remove it from himself. Ya. Itulah jadi yang mereka sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa, jadi tidak bisa menghilangkan bahaya atau menghilangkan bahaya dari dirinya. Ya, jadi ini ayat terakhirnya di sini mengatakan faqulu man da'a maitan aw ghaiban minal anbiya'i wasolihina aw da'al malaikata, halaman 100 ya. Faqad da'a mal la yughithuhu wala yamliku kasbaduri anhu wala tahwila. Ya, berarti dia berdoa kepada ya orang yang tidak mampu untuk menghindarkan bahaya dan tidak mampu untuk memindahkannya atau tidak bisa menolongnya, ya malayuhituhu, dia berdoa kepada orang yang tidak bisa menolong apa-apa. Ya, pada alinea berikutnya wa fi hadhil ayati raddu ala mayyad'u sholihan wa yaqulu ana la usyriku billahi syai'an, asyirku ibadatul asnam. Ya, mereka beralasan ya. Jadi pada ayat ini menolak terhadap orang yang berdoa kepada orang-orang soleh. Wa yaqulu, dan mereka yang berdoa kepada orang saleh itu mengaku dirinya ana la usyriku billahi syai'an, saya tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Karena menurut pandangan mereka asyirku ibadatul asnam, syirik itu adalah beribadah menyembah patung. Jadi kalau berdoa kepada orang yang meninggal mereka anggap bukan syirik. Nah, itu qala wa qaluhu, berkata mengutip
Firman Allah, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'buduna illal ladzi fatarani. Ya. Firman Allah mengutip ucapan Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya saya berlepas diri, orang cawe-cawe bahasa Jawanya, terhadap apa yang kalian sembah, yaitu berupa patung. Illal ladzi fatarani, kecuali yang saya sembah adalah Dia yang telah menciptakan saya. Fatara itu menciptakan ya. Jadi yang saya sembah itu Dia yang menciptakan saya gitu. Nah, in this verse, a protest to those calling upon the pious man. Meanwhile, he says, I did not make association at all, because association is to pray idols. And his utterance is saying, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Surat Az-Zukhruf ya. Az-Zukhruf ayat 26 and 27. And remember when Ibrahim said to his father and his people, verily, I am innocent of what you worship, except Him who did create me. It means Allah, ya. Allah who create Ibrahim. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala mukhbiran, berkata Allah Ta'ala sambil memberi tahu ya. Perkataannya itu dengan maksud memberi tahu ya. Mukhbiran itu ini apa, al-hal. Ngan abdihi ya, tentang hambanya, wa rasulihi dan rasulnya, wa khalilihi dan kekasihnya, imamul hunafa ya, imam dari orang yang hanya berserah diri kepada Allah, wa walidu man ba'atsa ba'dahu, dan dia adalah ayah dari para nabi yang diutus sesudahnya, itu minal anbiya ya, dari para nabi. Alladzi tantasibu ilaihi, yang bermuara darinya Quraisyun, kaum Quraisy ya, bernasab ya, di mana Ibrahim itu merupakan nasab awal dari bangsa Quraisy. Fi nasabihi, dalam nasabnya, keturunannya, wa madhabihi, dan madhabnya, madhab tauhid ya. Annahu tabarro'a, bahwa dia Ibrahim berlepas diri ya, min abihi, dari ayahnya, wa qaumihi, dan kaumnya, fi ibadatihim, berlepas diri dari ibadah mereka, ibadah kaumnya dan bapaknya maksudnya, ibadatihimul awsana ya, dalam penyembahan mereka terhadap berhala. Ibrahim tidak mau ikut ya, tidak mau ya. Ibnu Katsir says, the Almighty says, giving information as to his slave Ibrahim, his messenger and his darling, obedient leader, and the father of prophets sent afterwards.
where the estuary of descendant and confidence of the Quraysh related to it. Abraham was innocent of his father and his people from worshipping their idols. Qala Ikrimah. Pakola di tengah ini. Maka dia berkata, Ibnu Katsir ya, Ibrahim berkata, innani bara'um mimma ta'buduna illal ladzi fatarani fa innahu sayahdin fa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Ya. Sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali yang saya sembah adalah Zat yang menciptakan saya, karena dialah yang akan memberi petunjuk kepadaku. Ini sayahdin, ini akhirannya sayahdini, ini sebagai apa? Akhiran domir. Ya, bukan sayahdino tapi sayahdini. Aslinya ada yaknya ya. Dia Allah yang menciptakan saya akan memberi petunjuk kepadaku, gitu, maksudnya. Ya, waja'alaha, ya, dan dia telah menjadikan kalimat itu ya kepada Ibrahim kalimatan baqiyatan, ya, kalimat yang berlangsung terus, fi aqibihi, yang dilakukan oleh keturunan. Maksudnya kalimatan baqiyatan itu kalimat tauhid itu tadi, kalimat yang menyatakan innani bara'um mimma ta'budun. Ya, Allah menjadikan kalimat itu sebagai kalimatan yang terus berlanjut, ya, baqiyatan fi aqibihi, pada keturunannya, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepada agama tauhid, ya. Ai hadhil kalimatu, yaitu kepada kalimat ini. Ini dijelaskan ya, yarji'una ya ila hadhil kalimat. Wa ya ibadatullahi, yaitu hanya beribadah kepada Allah wahdahu, ya sendiri, Allah sendiri. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa khala'u, dan melepaskan diri. Ya kayak melepas pakaian, melepas sendal itu. Masiwahu, apa yang sama dengan mereka berhala, ya. Minal ausan, nah, ini sudah disebutkan berupa berhala. Wahya, ya, yaitu kalimat yang dimaksud yang baqiyah ya, tadi adalah la ilaha illallah, kalimat tauhid, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu yang dimaksud ja'alahu baqiyatan fi aqibihi. Kalimat itu tetap dipegang teguh oleh keturunannya, ya, kalimat tauhid. Ja'alaha fi dzurriyyatihi. Allah, dia mungkin juga Ibrahim, ya. Ibrahim menjadikan kalimat itu diajarkan kepada keturunannya, fi dzurriyyatihi. Ya tadi bihi, ya, dengan demikian kalimat itu memberi arahan, ya, menuntun mereka dengan kalimat itu, ya tadi biha, ya man hadahullahu fiha, ke dalam kalimat tauhid itu bagi orang yang Allah beri petunjuk, ya.
man hadahu min dzurriyyati Ibrahim, yaitu dari keturunan Ibrahim alaihissalam. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali ilaiha, kembali kepada kalimat tauhid ya. Ini karena kalimatnya ilaiha bukan ilaihi ya, berarti maksudnya kembali kepada kalimat tauhid. Nah. Ya, dan Said Ibrahim ini bara'um mimma ta'buduna illalladzi faqarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Surah Zuhruf ayat 26 28 26 28. Verily I am innocent of what you worship except him who did create me, and verily he will guide me, sayahdini, and he made it a word lasting among his offspring, that they may turn back to kalimatut tauhid. The intention of the sentence here is to worship Allah alone, no association with Him, and release all kinds besides Him, such as idol. It is La ilaha illallah. He made this sentence for his progeny, keturunannya. Those who were guided among his descendants, they made him Abraham figure in articulating his tauhid in order that they might return, that is return to a sentence of tauhid, ya kembali kepada kalimat tauhid. Ya jam 9 sampai dan aja insyaallah dilanjutkan lain kali. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.